Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum. Energinya semua yang nonton, energinya banyak orang. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin. Supaya kalian bisa memahami sepenuhnya dan menyesuaikan apakah bacaan ini cocok untukmu? Ya, kalian pilih dan pilah ya secara bijak bagian-bagian dari kartu dan bacaannya yang sesuai saja untukmu ya. Kalau yang nggak cocok abaikan saja. Karena ini pembacaan rame-rame, energi massal, jadi belum tentu untukmu, belum tentu cocok untukmu, belum belum tentu energi kamu yang ketarik ya. Bisa energi orang lain yang juga nonton video ini, seperti itu. Energi general bisa terbolak dan terbalik atau tertukar antara energi kamu dengan energi seseorang yang terhubung denganmu ya, yang kau pikirkan. Jadi seperti itu. Dan untuk temanya seperti biasanya teman-teman, saya tidak menentukan tema apapun. Setiap pembacaan saya serahkan segala sesuatunya kepada semesta. Jadi yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian semuanya. Oke, kita mulai ya untuk melihat temanya. Oke, sebelum tema saya mau lihat sih energi kamu yang nonton semuanya ini. Semoga banyak yang ketarik energinya. Saya mau lihat ya. Apapun petunjuk semesta ya saya sampaikan, kalau memang bukan energi kamu yang ketarik mohon maklum ya karena pembacaannya rame-rame. Kalau ingin dibacakan untuk kamu sendiri, fokusnya kepada dirimu sendiri nanti personal reading ya. Konsultasi pribadi, private, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya di akhir video supaya tidak mengganggu pembacaan. Oke, kita mulai yuk. Oke, pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Serahkan segala sesuatunya kepada semesta. Bacaan ini hanya membaca energi kalau tarot ya. Bukan CCTV melihat secara langsung. Gak ada yang seperti itu ya. Jadi membaca energi bisa benar bisa salah ya. Kalian sesuaikan sendiri. Kita lihat energi kamu ya. Ini bisa ciri-ciri, bisa apapun. Bisa yang kau alami, bisa yang pernah kau alami. Bisa masa lalu kamu ya, apapun. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Kita mulai. Devil. Teman-teman, kenapa energi kamu panas, marah, ada kemarahan ya? Bisa kamu rasakan ya, pakai intuisi kalian. Apakah kamu saat ini ada kemarahan, ada yang namanya mungkin keinginan berlebihan, hawa nafsu yang sulit dikontrol, kekecewaan yang mendalam terhadap seseorang. Kita lihat lagi ya. Justice. Mungkin kalian adalah orang yang penyuka keadilan. Ya semua orang suka sama keadilan ya. Tapi ini rupanya ada kemarahan atau sesuatu yang membuat kamu itu nggak nyaman atau emosional terkait dengan sesuatu yang tidak adil. Lanjutnya. Sekali lagi ini bisa kamu alami sekarang atau sudah berlalu. Kita lihat. Ini dulu ya. Oke, sakit hati. Three of Swords. Dan di sini Five of Wands. Kalian ada kemarahan dengan seseorang bisa atau konflik sepemahaman, ketidakcocokan, adu argumen dengan seseorang. Oke. Kalian sensitif saya lihat ya. Kalau sudah sensitif, oh terkait cinta. Terkait cinta. Kebijaksanaan cinta. Oke. Lanjut ya. Ini nggak kelihatan ini. Bentar. Bisa ini terkait dengan pasangan.
Saya lihat kalian sayang sama keluarga. Nggak kelihatan. Gimana dong? Turunkan ya. Nggak cukup ya. Oke. Kemudian, beda konsep ini. Ya. Saya terpanggil untuk membaca dengan cara seperti ini. Kalian orangnya pintar. Dan kalian juga memang pintar apa ya, mengatur atau mungkin ya, apa hal-hal yang terhubung dengan keluarga ya, berkaitan sama keluarga. Kalian itu bisa membagi waktu, bisa membagi pikiran, bisa juga kalian itu mengerti gitu sama keluarga. Ini bukan hanya keluarga kecil tapi bisa juga keluarga besar, teman-teman. Dan di sini saya melihat ada juga rasa sakit hati yang saya katakan tadi, itu terkait dengan hubungan keluarga ya, atau terhubung dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Oke, judgement kebangkitan. Ya, kalian menginginkan satu keadilan, kalian menginginkan eh, ke apa ya, kayak ayolah, mungkin ini terhadap orang yang kau pikirkan ya, atau mungkin terhadap keluarga. Ayolah kita ini eh, pakai akal, pakai logika, pakai hati, pakai perasaan, pakai pikiran yang benar lah gitu. Kalian orangnya lumayan kenceng ya. Artinya kenceng itu kalian tahu hal-hal baik, hal-hal benar, hal-hal salah. Dan kalian memang bukan tipikal orang yang sebenarnya walaupun bikin kesalahan, itu nggak diterus-terusin gitu loh. Ya, ingin segera diperbaiki. Oke. Ini terkait dengan bentar. Ini terkait dengan seseorang yang memperlakukan kamu dengan kurang adil. Saya lihatnya, ya, nggak adil, timpang. Bentar. Saya baca yang ya, yang upright, yang reverse saya nggak baca. Oke, dengan tindakan, oke, perbuatan-perbuatan, lisan, omongan, tingkah-tingkah yang agak konyol, kalian nggak suka, yang kekanakan, yang tidak mempertimbangkan resiko, gegabah. Ini terkait dengan seseorang yang membuat kalian marah, ngamuk, bertengkar. Oke, ini sangat jelas ya, kalian terhubung dengan seseorang, hubungannya stabil, hubungan asmara, hubungan cinta, hubungan pernikahan ada di sini. Tapi di sini kok banyak konflik saya merasakan ya. Hubungan dijalani dengan sepertinya kalian itu mau sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, ya, responsibility-nya tinggi, tapi kalian terhubung dengan seseorang yang nggak bisa mengimbangi kamu. Lanjut ya. Ini bisa sedang terjadi atau sudah pernah terjadi ya. Oke. Di sini kalian saya melihatnya sering atau memang selalu ya meminta kepada semesta untuk petunjuk, untuk berdoa ya, untuk dibukakan hati dari seseorang yang kau pikirkan, untuk bisa bisa bersikap adil, bersikap benar kepadamu, ya. Kecurangan. Kalian dicurangi, teman-teman. Kamu mengalami kecurangan, ya. Kamu sudah berdoa, berusaha merenung, mempertahankan hubungan, tapi kalian rupanya terhubung dengan seseorang yang kayak kurang serius gitu loh sama hubungan ini. Padahal kamu sudah berusaha untuk mengajak ke hubungan itu yang benar ya, apapun konsepnya ya. Tapi di sini banyak memang hubungan stabil, hubungan yang sudah lama dan hubungan-hubungan pernikahan ya. Silakan kalian sesuaikan dan kalian pilih sendiri. Kemudian di sini saya merasakan sempat ya adanya perbaikan hubungan. Karena itu pun karena usahamu, tapi jatuhnya tetap banyak konflik dan sakit hati.
jatuhnya kembali lagi. Oke, saya lihat bottom-nya, saya taruh di sebelah sini. Kalian sering kepikiran sama masalah ini. Bebannya di kamu. Orang yang terhubung sama kamu rupanya nyantai, ya. Dan seperti tanpa merasa bersalah gitu loh. Oke, jadi ini temanya teman-teman. Kalau memang kamu tidak mengalami ini, bacaan ini memang bukan buat kamu, ya. Mungkin buat orang lain yang juga nonton video ini. Jangan khawatir teman-teman kalau memang kali ini nggak cocok buat kamu, ya. Kamu bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang ini, ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk seseorang ini, ya, yang membuat kamu kepikiran, menyita energi pikiran kamu, perasaan kamu, bahkan ada di sini yang sampai pengaruh ke fisik kamu, ya. Mungkin kamu jadi kurus, stres, rambut rontok, ya, keriput, nggak bisa tidur. Padahal kamu ini cuman pengennya itu yang nggak banyak-banyak, adil sajalah. Oke, ini kok kayaknya, bentar ya. Nah, enak ya, enak gini ya. Oke, saya mau lihat ya. Saya mau taruh energi dia di samping-samping, ya, untuk ini, ya. Coba saya lihat energi dia ya. Seseorang ini siapa? Silakan kalian sesuaikan, kalau memang bukan energi dia berarti mungkin memang ketarik energi cerita kamu, tapi dianya nggak ketarik. Ya, jangan terlalu sensitif, bijak-bijak saja lah ya, nyantai nontonnya. Oke, kita lihat ya. Siapa sih dia yang terhubung denganmu dengan kisah seperti ini? Saya taruh 3 di kiri, 3 di kanan. Enggak, saya taruh kanan semua. Ya, saya taruh kanan semua. Bentar. Enggak teman-teman, kanan dan kiri teman-teman ya. Itu semuanya energi dia. Saya cuman membedakan tempatnya saja. Hubungan kamu sama orang ini sudah rapuh. Ya, sudah nggak kuat lagi hubungannya. Beberapa mungkin memang sudah berakhir, tapi cuman sedikit. Lanjut ya. The Tower. Kita lihat siapa dia. Ntar saya mau hajing ya. Nanti keras di mic. Alhamdulillah. Oke. Orang ini memang sebenarnya hubungan kalian itu baik-baik saja sebelumnya. Tapi orang ini ada aja ya. Mungkin kalian banyak perbedaan sehingga membuat hubungan ini goyah. Bentar. Orang ini sering loh ada di dalam doa kamu, di dalam perenungan kamu, ya. Apakah dia juga seperti itu? Enggak. Enggak. Dia bukan tipikal orang yang pikir panjang, ya. Pikirnya simple, ya. Pikirannya simple aja, nggak mau yang ribet-ribet gitu. Oke, ini orangnya. Ini bisa ciri-ciri atau keinginan atau apapun ya. Orang ini sebenarnya tipikal orang yang romantis. Orang yang kalau memang sudah cinta, itu ngejarnya luar biasa. Ya, tapi walaupun hubungan ini dari awal seandainya ya nggak kuat, ya, dia nekat aja, tipikal-tipikal orang nekat. Ya. Lanjut untuk mengejar cinta. Siapa sih dia? Orangnya bisa jadi ini adalah pimpinan,
orang-orang yang secara materi mungkin stabil, kemudian orangnya itu kalau dalam kerja ya, bentar, mungkin posisinya tinggi, ya, jabatannya mungkin tinggi, kemudian mungkin juga beberapa ini adalah pemilik suatu usaha, kemudian terkait dengan pekerjaan, hal-hal yang dia pegang ya, itu bisa jadi orangnya ulet mungkin ya, ulet. Cerdas juga dalam hal bisnis atau pekerjaan dia yang sedang dia geluti. Teman-teman, saya lama itu bukan ngarang ya. Saya lama itu mikir karena pertama ini memang butuh konsentrasi dan fokus ya. Dan bagaimana cara bisa menyampaikan ke kalian supaya mudah dimengerti itu yang sulit. Secara saya itu nggak pintar bahasa Indonesia. Siapa sih dia? Ya Allah. Orangnya agak toksik. Orangnya itu arogan. Orangnya itu seenaknya sendiri. Devil ini loh, bener ini. Aku nggak ngarang. Devil itu apa teman-teman? Devil itu iblis. Hal-hal yang devil itu setan gitu ya. Cuman di dalam kartu tarot ini juga nggak bisa dibaca sendirian ya. Orang ini agak manipulatif terutama ya. Kalau memang kalian itu masuk ke dalam hubungan yang sakral, hubungan pernikahan, juga mungkin hubungan-hubungan yang sudah lama, ini melekat ya. Orang ini kemanapun kamu mau membebaskan diri atau kamu mau melepaskan diri, sepertinya sulit ya. Bisa kamunya yang sulit untuk melupakan, bisa juga dianya yang sulit untuk dilepas. Maksudnya diusir pun nggak akan pergi ya. Kalian berusaha melupakan, kalian ingat terus. Karena mungkin sebelumnya ya, orang ini tidak semuanya buruk, nggak minus, ada plusnya. Plusnya adalah pada saat dulu awal-awal mungkin sama kamu baik, dan itu tertanam di dalam pikiran kamu, ingatan kamu, sehingga tidak tidak mudah. Dia pernah baik, intinya seperti itu. Ya, ada banyak hal baik yang mungkin susah kamu lupakan, walaupun mungkin banyak konflik, banyak tidak sepemahaman, tidak sepemikiran, banyak perbedaan. Oke. Orang ini sering keluar malam, ya, berkendara di malam hari. Kemudian orang ini itu termasuk pejuang ya, tipikal-tipikal orang pemberani, tapi juga tipikal-tipikal orang yang apa ya, mudah menyakiti. Saya nggak tahu ya, dengan sikapnya, entah dari perkataannya, seperti itu. Ya, oke. Oke. Manipulatifnya banget ya, arogan, kemudian dominan, kemudian di sini banyak ya yang suka marah teman-teman, banyak yang kasar saya melihatnya. Ya, walaupun tidak semuanya, tapi banyak di sini yang ketarik adalah orang-orangnya kasar. Kalau marah itu loh kasar, dan untuk meredakannya itu lama. Kemudian orang ini juga orang yang mencintai keluarga, ya, sebenarnya mencintai. Apapun ya, mungkin cocok sama kamu, tapi mungkin kejadiannya tidak semuanya cocok, nggak ada masalah ya, karena ini adalah pembacaan rame-rame. Bisa banyak cerita yang ketarik. Kalian silahkan sesuaikan saja, kalian tonton, kalian ambil yang cocok saja, berguna saja, manfaat saja, oke? Ini sih dia. Sebenarnya dia itu ke kamu seperti apa sih, kita lihat ya. Sebenarnya dia ke kamu itu seperti apa? Cintakah, bencikah, marahkah, atau biasa aja? Energi dia ke kamu kita lihat ya. Bisa macam-macam nanti yang keluar, bisa perasaannya, bisa juga perasaannya nggak keluar, bisa juga pemikirannya atau penilaian atau pendapat dia, bisa apapun ya. Kita lihat.
Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Seperti apa? Teman-teman, apapun yang terjadi sebenarnya orang ini entah dari energinya, entah dari secara nyatanya, orang ini itu seperti terkunci sama kamu. Atau saya lihat di sini kalau memang kunci, mungkin orang ini energinya sedang mengunci mulutnya ya, mungkin tanpa komunikasi sama kamu, beberapa seperti itu. Beberapa juga justru malah orang ini mengunci hatinya, eee, supaya tidak terpengaruh olehmu. Ya, jadi mungkin mengunci pikirannya sehingga kamu kasih masukan atau apapun dia sudah ngunci, ngunci untuk dirinya sendiri. Bisa jadi ini adalah pembatasan. Bisa juga tapi kalau saya lihat apakah dia terkunci hatinya hanya untukmu, saya lihat enggak. Dia justru di sini pembatasan, mengunci dirinya terhadap dirimu bisa atau terhadap orang lain, oke. Energi dia kepadamu. Sebentar ya teman-teman. Saya merasakan ya, dia itu ada rasa welas asihnya sih sama kamu. Tidak semata-mata tega, ya. Apakah dia tidak tahu sikap-sikapnya itu menyakiti kamu? Dia tahu, tapi di sini saya cuma merasakan dia sebatas rasa kasihan, tapi untuk merubah supaya menjadi hubungannya baik atau supaya kamu nggak sakit hati, saya lihat di sini, eee, mungkin sering menunjukkan ya, tapi jatuhnya saya nggak tahu kenapa jadinya konflik ya. Justru jadinya konflik malah memperburuk suasana. Contoh ya, sebenarnya aku ya kasihan sama kamu, mungkin dia mengatakan seperti itu. Kemudian kamu akan balas, aku nggak perlu dikasihani. Hal-hal yang seperti itu. Oke, lanjut. Energi dia kepadamu. Orang ini tidak memungkiri bahwa bersama kamu itu banyak banyak lika-likunya, banyak hal yang dilewati sehingga memang juga nggak mudah untuk melepaskan energi keterikatan. Lanjut ya. Ada yang keluar ini. Oke, teman-teman. Di sini saya melihat energi dia kepadamu. Dia itu tidak mau mengalah. Dia itu ego. Termasuk di sini saya merasakan apapun yang dia lakukan, sebenarnya dia itu nggak mau kamu itu ikut-ikut lah. Jadi suka-suka dia. Berkali-kali mungkin orang ini mengatakan bahwa dia menyayangi kamu. Tapi di balik itu egonya lebih besar. Berkali-kali dia bilang percayalah padaku, ya. Aku nggak ada orang lain. Tapi saya lihat walaupun tidak ada orang lain, tapi sikapnya itu loh, ya, membuat kamu merasa seperti sering dibohongi. Ya, energi dia kepadamu. Kalau dia bilang dia nggak curang, kayaknya sih dia memang nggak curang. Cuman kalau bohong sering, ya. Apakah dia khianat? Belum tentu, ya, belum tentu. Di sini energi pengkhianatannya kecil. Mungkin ada ya beberapa yang nonton mungkin ada pengkhianatan, tapi di sini yang paling banyak bukan. Cuman dia banyak alasan-alasan konyol dan banyak juga bohong, ya.
Bohong itu kan bisa macam-macam ya kadarnya ya. Bohong untuk kebaikan, bohong apa ya. Tapi dia memang, eee, sering bohong. Energi dia kepadamu ya, energi dia kepadamu jujur saja melekat dan dia tidak ingin melepaskan atau berpisah sama kamu, sebenarnya seperti itu. Tapi memang soal konflik, soal hubungan yang nggak harmonis ini terus-menerus. Sehingga energi dia kepadamu, dia banyak mendem, ya. Banyak yang dia rahasiakan. Mungkin untuk menghindari konflik juga bisa teman-teman, karena di sini banyak konflik. Juga karena mungkin kalau dia berkata jujur, sepengetahuan dia itu justru membuat kamu sakit hati. Maka dia sering bohong. Ini permasalahan orang sering bohong. Oke, teman-teman, energi dia kepadamu, ya. Walaupun orang ini sudah terputus atau terpisah atau hubungannya tidak baik-baik saja sama kamu, tapi sebenarnya orang ini kalau kalau dibandingkan lebih nyaman ada kamu. Cuman apa, di sini banyak halangan, mungkin kamu menghalangi atau mungkin sikap kamu yang, eee, enggak enggak apa ya, sebentar, di sini banyak perubahan-perubahan gitu loh. Entah dia ini orangnya oke, kadang datang kadang pergi, oke. Kemudian dia meyakinkan kamu, sering meyakinkan kamu. Tapi kamu sendiri nggak yakin karena dia sering bohong, itu ya. Orang ini memang mencintai kebebasan, nggak suka diatur-atur, nggak suka dipantau-pantau. Kalau soal sayang sih, saya lihat di sini ada kasih sayang, ya ada. Saya nggak tahu seberapa banyaknya, berapa kilo nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang ya memang orang ini secara energi ke kamu itu, kadang kalau pas enak ya enak, tapi kadang-kadang tiba-tiba berubah itu cepet. Berubahnya, jadi bisa sangat mempengaruhi hubungan sama kamu. Kadang-kadang membuat batasan yang tinggi, batasan-batasan sama kamu. Jadi orang ini membuat kamu, apa sih sebenarnya yang dia rahasiakan ya? Apa? Sehingga dia harus berbohong, banyak bohong sama kamu. Sehingga banyak konflik karena dia banyak menutupi di sini. Oke, kita lihat ya. Kebohongan apa sih atau rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu? Kita lihat. Kebohongan apa atau apa yang dia sembunyikan? Apa yang dia rahasiakan dari kamu? Apa yang dia rahasiakan dari kamu atau apa yang dia tutupi? Atau apa kebohongannya? Oke. Saya melihat ada kebahagiaan, kesenangan yang dia nikmati sendiri tanpa kamu. Ini bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa mungkin dapat bonus kamu nggak dikasih ya. Atau mungkin dia seneng-seneng sama circle-nya kamu nggak tahu ya. Tanpa dia mau ngomong sama kamu. Atau dia dapat bonusan tapi nggak bilang kamu, ada banyak macam-macam. Hal-hal yang sifatnya untuk, menyenangkan sebenarnya, tapi tidak di-sharing sama kamu, ya. Kenapa ya dia kok nggak mau sharing sama kamu ya? Nah, ini, masalahnya ini di message. Message itu komunikasi, teman-teman, ya. Jadi memang permasalahan yang paling utama kalau dikomunikasikan itu kadang justru membuat konflik seperti yang saya bilang, maka dia sering banyak menutupi. Ya, dan menjaga perasaan kamu. Mungkin dia lebih tahu kamu, mungkin sudah paham dengan karakter kamu, ya. Teman-teman jangan sensitif dulu ya, ini pembacaan general belum tentu buat kamu, saya ingatkan lagi, ya. Dan
Bisa juga yang saya bacakan ini memang nggak cocok buat kamu, seperti ini tadi. Orang saya nggak sensitif kok, kalau dia ngomong apa aja saya terbuka saja, saya berusaha positif, mungkin seperti itu ya, berarti bacaan ini nggak cocok. Ini teman-teman, sebenarnya apa yang, dia sembunyikan? Saya melihatnya, dia sering pergi atau melakukan perjalanan. Contoh ya, saya ke Surabaya ya, padahal dia ke Malang ya. Saya ke Papua, ternyata dia ke Thailand gitu loh contohnya. Nah, itu. Jadi ini kebohongannya dia soal keberadaan atau soal perjalanan atau tentang yang menyangkut dengan happy-happy-nya contoh ya. Saya rapat ternyata ngafe. Nah, itu. Lanjut ya. Karena apa? Mungkin kalau dia bilang, aku ngafe, nanti jadi konflik. Itu contoh saja ya. Saya ikut pengajian ternyata dugem gitu loh. Ya, contoh ini contoh. Apa yang dia rahasiakan? Yang tidak diberitahukan ke kamu. Apa kebohongannya? Itu bohong-bohong kayak gitu. Baru saja saya bilang, oke, courthouse. Di sini memang dia menghindari yang namanya konfrontasi ya. Ya konfrontasi atau mungkin contoh ya. Aku lihat map kamu kok nggak di sana. Nah, kayak gitu-gitu ya, dikonfrontasi, konfirmasi apa namanya itu. Ditanya kejelasannya, detailnya itu dia nggak suka. Maka dari itu dia sering nggak ngomong. Justru malah kadang menjauh, menghindar. Nah, terkait dengan journey petualangan. Banyak hal yang dia lakukan nggak di-sharing sama kamu. Atau mungkin dia sharingnya ya, atau dia katakan ke kamu tapi tidak sesuai kenyataan. Kenapa dia seperti itu? Karena takut konflik. Sebenarnya padahal jujur ya, jujur itu mungkin kamu juga nggak apa-apa ya. Dianya sendiri aja mungkin tukang bohong ya. Bisa seperti itu, bisa juga mungkin kamu terlalu sensitif ya. Mungkin nggak semuanya. Silakan kalian pilih kalian yang bagaimana. Oke. Apa yang dia sembunyikan ya? Ini bisa terkait anak, bisa juga terkait dengan sifat-sifat dia yang memang kekanak-kanakan dan tapi orangnya nggak ingin diperlakukan seperti anak kecil yang ditanya-tanya, itu nggak suka, ya. Bisa juga ini kebohongannya terkait dengan anak, saya nggak tahu ya. Anak ini mungkin anak dia, anak kau dan dia, atau anaknya siapa ini ya. Nih, silakan kalian sesuaikan. Walaupun dari semua yang saya bacakan, kartu-kartu yang terbuka ini mungkin tidak semua kartu ini cocok. Mungkin hanya beberapa kartu yang cocok, ambil saja. Ini terkait dengan kebohongan tentang keluarga, ya, atau kebohongan tentang dia menemui keluarganya. Mungkin dia menemui orang tuanya, menemui anaknya, atau pergi-pergi dengan mereka. Mungkin itu tidak dikomunikasikan sama kamu. Jadi mungkin senang-senang sendiri, tapi nggak sama kamu. Lanjut ya. Ada di sini teman-teman. Dia juga berbagi kebahagiaan itu dengan orang-orang yang dekat sama dia, tapi mungkin kamu tidak menyukainya. Teman kerja, atau ini ada lawan jenis juga ya. Mungkin yang kamu nggak suka. Apa ya dia sembunyikan?
hubungan sama orang lain. Bisa. Terkait dengan cinta. Kenapa ini saya bilang dengan orang lain? Karena sama kamu energinya seperti ini. Banyak konflik. Melekat saja tanpa memberikan kejujuran, kenyamanan, perhatian. Tapi kok malah sama orang lain. Seneng-seneng sama orang lain, sama keluarga, mungkin sama anak, ya. Ada melakukan perjalanan, ya. Tapi tidak disampaikan sama kamu. Karena dia juga malas ditanya-tanya. Oke. Waduh. Mohon maaf teman-teman ya. Hubungan kalian itu kayak diambang ya. Ada juga yang sudah putus ya. Atau ingin untuk pisah. Bentar. Keinginan untuk pisah kadang-kadang di sini ada ya beberapa yang ingin pisah sama kamu tapi disembunyikan. Sementara memang mungkin juga energi kamu. Teman-teman sekali lagi saya ingatkan ya, general itu bisa terbolak dan terbalik. Yang saya bacakan dia itu adalah kamu. Bisa karena ini umum, pembacaan umum. Bukan untuk kamu tok ya. Untuk kamu tok itu personal, bukan yang seperti ini. Dan bacaan general seperti ini itu tidak bisa diambil, ditelan mentah-mentah seakan-akan ini untuk kamu saja. Kemudian ini dijadikan acuan ojo, jangan ya. Bijak-bijak, tetap pilah dan pilih. Kalau memang tidak benar-benar cocok jangan diambil. Oke. Ini orang ini kayaknya juga beberapa ya. Kadang-kadang dia takut-takut sendiri. Karena mungkin punya salah. Sehingga tidak diomongkan ke kamu. Saya bilang tadi ya mungkin ya, orang ini sebenarnya setia sama kamu ya. Mungkin nggak ada orang lain, tapi ternyata beberapa bahkan banyak ya di sini ya. Yang memang ada orang lain di sini. Karena di sini courtship ya. Kok gak ketok sih? Courtship dan di sini lover. Ada orang lain juga. Oke? Apa maksud dia berbohong? Ya supaya nggak konflik, supaya nggak rame. Sebenarnya energi dia ke kamu itu masih ingin bersama atau enggak? Sebagian saya lihat enggak ya. Tapi kita cek lagi. Yang dominan. Jadi yang terbaca di general seperti ini itu yang dominan yang keluar ya. Yang paling kuat energinya. Oke? Oke, kita lihat yuk. Gimana sih sebenarnya? Kita lihat ya. Energi dia ke kamu ya. Terlebih ke perasaannya atau keinginan dia ya. Hubungan dengan kamu itu maunya gimana? Kok ngapain bohong gitu loh. Kalau itu kan jelas yang tadi ya, supaya nggak konflik. Ini jatuh duluan. Teman-teman, saya lihat sih, kalau energi dia ke kamu itu masih sayang dan tidak bisa melupakan kenangan bersamamu ya. Banyak hal baik yang seperti yang saya bilang di awal ya, banyak lika-likunya ya, liku-liku yang kalian lewat liku-liku laki-laki. Lika-liku yang kalian lalui bersama sehingga kalian sampai sekarang ini banyak. Dan itu tidak mudah untuk dilepaskan. Oke. Saya kira kamu masih ada di dalam hatinya ya. Nah, kalau dia cinta sama saya masih ada di hatinya, kenapa ada orang lain, Bunda? Beda urusan, teman-teman. Beda urusan. Kenapa saya bilang beda urusan? Ya cinta sama kamu iya. Dan sama yang lain juga cinta kok. Apakah nggak boleh? Iya nggak boleh memang. Tapi apakah bisa? Sangat bisa. Banyak itu yang kayak gitu. Ya. Harusnya cinta tidak menyakiti. Iya harusnya. Karena kan cinta, ya kan? Jadi kalau menduakan bisa menyakiti kan harusnya tidak dilakukan kan gitu. Tapi banyak tuh yang melakukan seperti itu. Bukannya nggak cinta. Ya. Itu fenomena nyata ya. Jadi di sini teman-teman. Energi dia sama kamu itu melekat. Ya. Tapi satu sisi dia juga ada energi menjauh. Apakah nggak sayang? Masih sayang.
Dia merasa beruntung mendapatkan kamu. Jadi gini ya, setiap saat energi itu bisa berubah. Energi perasaan. Perasaan seseorang bisa saja berubah. Yang awalnya cinta sekali, kok sekarang sudah kayak gimana gitu. Kok bisa gitu ya Bunda ya? Ya bisa Pol. Ya, kenapa? Bisa karena memang orangnya, bisa banyak faktor. Bisa karena Tuhan yang Maha Kuasa itu membolak-balikkan hatinya dia, atau dengan dibolak-balikkan keadaan sehingga dia berubah. Bisa. Bisa banget. Ya. Teman-teman di sini memang orang ini memang tidak ingin terbuka sama kamu ya. Perasaannya masih ada ya. Sebesar apa Bunda Mbuh ya, sak gunung, sak apa, sak bal bekel. Teman-teman di sini energi dia ada kebingungan ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau orang suka atau fokus terhadap sesuatu tapi terpecah ya, kemudian terpecah, ya kan bingung kayak gini terpecah. Antara mungkin yang seperti tadi saya bilang, apa kebohongannya? Dia banyak ada kesenangan-kesenangan, kebahagiaan yang tidak dibagi sama kamu, tapi dengan orang lain, dengan keluarganya atau yang lainnya. Sebenarnya di sini energi dia ke kamu, bingung. Ya antara kamu, antara yang lain itu. Sementara sama kamu bukannya nggak suka lagi, enggak. Ada juga tadi kunci. Mungkin hubungan kamu sama dia sudah terkunci. Nah, di sini saya kok melihat ya, dia juga menyembunyikan hubungan bersama orang lain. Atau kamu hubungan sama dia itu sembunyi-sembunyi ada yang lain atau sebaliknya. Di sini memang takut ketahuan, ada ya. Tapi saya lihat dia dengan orang lain ini banyak ya yang hubungannya itu sama kamu sudah diambang ambang kehancuran, bahkan ada yang putus. Saya melihat banyak ya, banyak, nggak semuanya ya, yang nonton ini terhubung dengan seseorang tapi sudah putus ya karena orang lain. Dia memilih orang lain. Bahkan ada yang sudah punya anak di sini tapi rahasia. Oke? Maka dari itu teman-teman ya, kalau nonton saya itu dari awal hingga akhir. Jangan di-skip, dilewat-lewatin. Nggak akan ngerti. Saya taunya dari mana kalau kalian skip ya? Dari komentar. Oh nggak paham tapi komentar. Kelihatan komentarnya kalau nggak paham. Karena nggak nonton sepenuhnya. Tapi ya wis lah. Orang beda-beda ya sakarepe ya. Terserah. Terserah yang nonton ya. Karena kuota dia yang beli. Bukan aku yang belikan ya kan. Oke, jadi begini orangnya. Sama kamu banyak ya. Walaupun nggak semuanya. Memang beberapa sudah putus sama kamu. Ingin putus sama kamu. Kalau sayangnya masih. Kalau sayang harusnya tidak meninggalkan. Nggak juga. Ada yang sayang banget harus terpisah itu ya kan banyak. Kenapa bisa begitu Bunda? Sekali lagi ya, saya ingatkan, manusia itu terbatas. Yang nggak terbatas itu semesta. Tuhan nggak terbatas. Sehingga kadang-kadang manusia kalau tetap berkutat dengan alam pikirannya, kemampuan otaknya, akan akan apa ya? Kalau menghadapi sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi, di luar pemikirannya, akan limbung. Kenapa seperti itu? Karena hanya mengandalkan kemampuan otak, kemampuan secara manusianya. Lupa bahwa kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan itu luas. Bisa melakukan segalanya. Ya. Termasuk mengambil apa yang kita cintai, ya kan? Yang hidup dimatikan, kuasanya Tuhan. Jadi jangan, kita nggak kuasa, ya. Kita nggak kuasa. Melenceng Bunda, nggak melenceng sebenarnya teman-teman. Ini terkait dengan kita yang kadang-kadang manusia itu terlalu apa ya, menganalisa sesuatu dengan kemampuan otaknya, kemampuan pemikiran manusia yang sebenarnya terbatas sepintar apapun, ya. Keterbatasan untuk mewujudkan sesuatu, untuk mengendalikan sesuatu.
Manusia itu terbatas. Mewujudkan keinginan terbatas sekali. Oke, jadi sebenarnya energi dia ke kamu itu seperti ini. Kita lihat ya, ada rencana dia, tujuan dia, ya. Kita lihat ya, terutama untuk kamu. Kita lihat apa yang ingin dia lakukan nih terkait sama kamu. Bunda sayangnya besar apa enggak sih Bunda? Saya lihat kok tipis ya. Hanya semacam kayak ikatan-ikatan yang sulit untuk diputuskan itu aja ya. Kalau saya yang besar saya lihatnya enggak ada. Enggak sebesar ya yang kalian harapkan mungkin ya. Gak enak, gak enak. Gak enak loh, lak morat marit. Loh, listrikku bunyi teman-teman. Belum beli token. Forgiving and learning ya. Jadi hubungan kamu sama dia, dia inginnya saling memaafkan, mungkin juga saling melupakan, ada beberapa di sini, dan mengambil pembelajaran, belajar dari hubungan ini. Apa-apa yang terjadi dalam hubungan kau dan dia ini dijadikan pelajaran. Inginnya dia seperti itu, attraction ya. Dia inginnya hubungan sama kamu itu bisa baik-baik saja ya, walaupun putus bisa baik ya. Oh dia yang meninggalkan, kalau dia yang meninggalkan ya berarti ini mungkin nggak cocok ya, soalnya attraction di sini ya. Bentar, gini, dia itu ingin sama kamu itu tetap baik, atau memang kalau memang dia yang meninggalkan, mungkin dia ada keinginan untuk menjalin hubungan baik kembali gitu loh ya. Dan yang dulu-dulu dilupakan aja. Judgment. Oke. Mohon maaf teman-teman, karena ini saya merasakan ya, walaupun di sini engagement itu ingin ingin ada yang namanya penyatuan atau a higher level of commitment gitu ya. Hubungan yang lebih mendalam ya. Tapi saya lihat, saya merasakan nggak ke kamu, karena ke kamu jauh sana ya. Jauh itu bisa energi, tapi pengennya ke sini, ke orang lain. Jadi di sini mungkin dia merasanya kalau memang sudah hubungan sama kamu nggak bisa dipertahankan, di sini mungkin dia lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Di sini free yourself. Dia ingin membebaskan kamu atau membebaskan diri dari kamu. Atau ingin kamu bebas. Itu. Jadi, teman-teman, sekali lagi ini bacaan general. Belum tentu buat kamu. Kamu ambil bagian-bagian yang menurut kamu cocok saja. Sisanya abaikan. Ya, karena ini pembacaan rame-rame banyak orang. Oke? Kok diulang-ulang Bunda? Iya, tak ulang-ulang. Karena walaupun ya, saya sering menyampaikan banyak yang salah paham ya. Biarin Bunda yang salah paham, saya nggak bisa begitu. Ya, saya nggak bisa begitu. Walaupun banyak yang salah paham sama saya tetap berkeinginan atau berharap ya, mereka itu bisa mengerti. Ya, jadi mohon maaf untuk kalian yang mungkin bosan dengan omongan saya yang diulang-ulang. Mohon maaf ya, karena yang nonton juga bukan kamu aja. Oke, terima kasih banyak yang sudah memberikan masukan-masukan positif, komentar-komentar positif. Semoga kembalinya ke kamu berkali-kali lipat positifnya ya teman-teman ya, begitu pula sebaliknya.
Terima kasih banyak ya sekali lagi untuk kalian yang sudah subscribe ya. Semoga berkah untukmu dan untuk yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, dukung channel ini dengan like, share, komen, dan terutama jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Dan untuk kalian yang baru saja gabung saya ucapkan selamat bergabung. Salam kenal dari saya Julia Hakim dari Kota Malang, kalian dari kota mana saja ya. Oke, silakan tulis di komentar. Terus gimana dong Bunda saya harus menyikapinya? Karena di sini banyak di antara kalian yang sulit untuk melupakan, ya. Kalau soal melupakan, ya, melepaskan, memang semuanya butuh proses. Caranya banyak. Sekarang itu kan banyak ya di sosial media itu ya, medsos-medsos, sosmed-sosmed itu ya, motivasi ya, ada motivator, ada juga banyak tarot reader yang memberikan motivasi. Kalian ambil yang positif-positif, caranya banyak kok, caranya untuk bisa melupakan, melepaskan ya. Cuman saya bisa banyak kalian bisa bisa baca, bisa lihat, bisa pelajari dari sana. Kalau dari saya cuman intinya, eee dari kitanya sendiri, itu harus bisa netral, energinya itu harus bisa positif dulu, ya. Langkah awal seperti itu, caranya ya healing. Healing dari apa? Healing itu bukan kelencer, bukan jalan-jalan ke mall, pergi sama teman-teman, "Healing Rek, healing." Bukan, ya. Healing itu untuk jiwa kita, untuk penyembuhan dari luka batin, kekecewaan, rasa sakit hati, terus luka dari, akibat satu hubungan, kesedihan, kemarahan, itu harus dilepaskan. Ya caranya bagaimana? Ya jangan disimpan kalau mau dilepaskan ya, jangan dimasukkan kandang. Kandangnya apa? Kandangnya ya diri kamu, pikiran kamu dan hati kamu. Ya, kalau mau dilepaskan, dog ini dilepaskan ya culno ya, dilepas jangan dirantai. Jangan begitu pula dengan kekecewaan, jangan dirantai di dirimu ya akan bulat di situ ya. Jadi dilepaskan. Caranya gimana? Ya jangan terlalu berharap, jangan playing victim, jangan merasa didolimi, jangan selalu seperti itu. Itu semakin membuat dirimu terpuruk, teman-teman. Ya, kalau dia jahat, jarno, biarin, ya. Dia jahat, dia mengecewakan, dia menghadirkan orang lain. Wes sono-sono, ya. Hidup nggak cuma sama elu, ya. Hidup banyak hal yang lebih penting juga, ya. Itu hanya terkait dengan jiwa kita sih. Kita harus kontrol sendiri, ya. Jadi saya cuma bisa ngomong kayak gitu. Enak yang ngomong lah. Memang saya tugasnya ngomong, nggak bukan tugas menjalani, ya. Jadi omongan saya bisa diambil, bisa juga enggak ada masalah. Oke. Jadi teman-teman, dimulai dari diri sendiri untuk bisa mengontrol ya sekiranya itu bisa membuat dirimu nggak bisa healing, nggak bisa positif, nggak bisa melepaskan, jangan hindari ya. Dan jangan playing victim, maksudnya merasa jadi korban, jangan. Bilang aja apes, tapi ya jangan sampai apes lagi gitu. Hibur diri sendiri. Sorry, sorry. Terus kemudian ada di sini saya bisa katakan jangan juga berpikiran bahwa hmm, dia sengaja melakukan ini. Pikiran buruk sama dia. Udahlah, buang jauh-jauh. Supaya kamu sehat. Supaya kamu bisa healing dan bisa kamu melupakan dia. Kalau kamu sudah healing, energi kamu sudah positif, kamu bisa menyongsong masa depan, melihat masa depan dengan visi yang lebih baru, lebih lebih terang, ya. Jadi kalau pikiran kamu, jiwa kamu ketutup sama hal-hal yang negatif, kamu nggak bisa melangkah itu dengan nyaman ke depannya. Apalagi sudah putus, ada yang sudah putus, jangan genggam masa lalu. Kita nggak hidup di masa lalu, ya. Ke depan, lihat ke depan. Jangan kalau nyetir, ya, ada satu tujuan, ya. Kita kalau tujuannya kemana Bunda? Ya ke depan kita kemana? Ke kematian pastinya, ya. Sebelum kematian kita lihat ke depan, ya kan? Jangan noleh ke belakang terus, padahal kita menuju mati, ya. Jangan lihat ke belakang, lihat spion boleh, ya, untuk waspada. Dijadikan pelajaran untuk kewaspadaan masa yang telah lalu, ya, di belakang kita. Lihat lewat spion. Jangan noleh ya. Apalagi jalan apa? Jalan ke depan tapi kepalanya ke belakang, pandangannya ke belakang. You know, bro. Bisa-bisa kalau no bro cepet mati nih. Mohon maaf ya. Ini mungkin agak kasar mungkin kalian, tapi itu analogi yang
yang mudah dimengerti. Ya bagi saya sih, nggak tahu kalian ngerti apa enggak. Mohon maaf ya kalau saya kasar. Jadi itu saran dari saya, bisa diambil, bisa diabaikan, ya. Bisa, "Ah, nggak cocok Bunda," ya ngepe-ngepe itu, gitu ya, nggak apa-apa, ya. Masukkan saja. Dan untuk saran semestanya seperti apa? Kita lihat ya. Pesan semesta dari kartunya. Saya ambil satu aja ya. Satu aja. Ini banyak ya yang nonton ini tapi masih menggenggam masa lalu. Ya karena belum selesai urusannya, dia punya utang bla 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 ya. Ya memang sulit sih. Tapi itu pilihan. Mengikhlaskan kemudian tenang atau tetap menggenggam erat tapi sumpah. Akan bikin stres. Pilihan. Penyatuan, unity. Perkuat berbagi kasih di alam semesta. Ya, unity itu nggak selalu bersatu kemudian ketemu lagi ya. Enggak, tapi secara energi ya. Bisa didoakan. Penyatuan itu penyatuan kasih. Kalau memang kamu sudah nggak kasih ya nggak usah menyatu. Intinya seperti itu. Ya kalau kamu sudah nggak suka, sudah putus, ya nggak usah menyatu. Ngapain kamu berusaha untuk unity gitu loh. Ya kalau kamu mau berbagi kasih di alam semesta, ya nggak harus sama dia. Kalau kamu merasa sudah tersakiti sama dia. Dan nggak usah dipendam, nggak usah dipegang terus itu rasa sakitnya, buang. Forgiving and learn. Oke. Kalau saya melihatnya sih di sini saran semestanya lebih ya. Kamu nggak sama orang ini juga nggak apa-apa, intinya seperti itu. Terus anak-anak saya, terus gimana gini gitu. Pasrahkan kepada Tuhan teman-teman ya. Kadang-kadang kalau sekali lagi saya ulang tadi saya bilang jangan dipikir dengan kemampuan pikiran ya. Lebih banyak berserah. Tuhan lebih tahu yang terbaik untukmu. Tuhan lebih tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, walaupun kalian harus tetap berusaha. Usahanya yang baik. Sekali lagi usahanya pertama-tama yaitu tadi healing, deep emotional healing. Tak tuduhkan, tak tunjukkan. Ya. Kelihatan kan? Deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. Gak kelihatan saya. Ya, jadi bacanya pelan-pelan. Jadi kalian harus healing. Seperti yang saya sampaikan, benar gak sih? Cun ya, sama pesannya semesta ya. Jadi silakan boleh pesan semesta ini kalian ambil juga, bisa juga kalian abaikan. Tidak ada gunanya menggenggam masa lalu. Sudah saatnya, seharusnya kalian sudah bisa healing. Penyatuan ini kalau nggak bisa sama dia, penyatuan sama Tuhan, penyatuan sama yang lainnya, nggak harus sama dia. Pilihannya dua, ya kalian menggenggam terus masa lalu karena mungkin ada unfinished business, ada yang masih perlu diselesaikan, healingnya akan lama kalau kamu kejar itu. Pilihan yang kedua, lupakan, memandang masa depan dengan perspektif yang lebih baru, lebih cerah, lebih membahagiakan. Oke? Terima kasih ya teman-teman ya untuk yang sudah nonton. Semoga manfaat positif sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video saya. Untuk personal reading silakan kalian baca deskripsi video ini ya, di bawahnya ada deskripsinya, ada panahnya gini ya. Selengkapnya kalian kalian baca ya. Di sana ada caranya. Ya, ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin. Daftar tarot saja. Ya, nanti akan dibalas oleh admin. Sebelum admin membalas ya, apalagi ya terutama untuk yang sudah sering baca di saya, jangan langsung transfer ya. Takutnya pas libur, pas apa ya. Dan untuk kalian yang sudah ketik daftar tarot, itu ditunggu balasan dari admin, nanti dibaca ya teman-teman ya. Dibaca semuanya. Bisa juga peraturannya berubah, bisa juga nomor rekeningnya berubah ya.
Walaupun tampaknya sama ya, mungkin juga ada perubahan ya. Silahkan kalian ikuti saja aturan mainnya yang sudah diberikan, bagaimana caranya yang sudah diberikan oleh admin. Wis kesel aku rek, capek pisan. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.